Toko Un Malang. Toko Un Malang bernama pertama sebagai Un Ice Cream Palace Petisir yang terletak di Jalan Basuki Rahmat nomor 5 Kota Malang. Toko Un memiliki sejarah yang cukup panjang dalam perjalanannya. Pada 1920-an merupakan sebuah Warren Weiss, toko serba ada, Weisberg milik orang Amerika. Menariknya, pada alamat dan nomor telepon yang sama, sebelumnya berdiri Toko Un, terdapat toko Liberty Magazine yang menjual pakaian jadi. Kisah es krim Un dimulai sejak tahun 1930-an. Lim Gin Myo, istri dari Un Chun Ho, memulai bisnis ini di Yogyakarta pada tahun 1912. Ia menggunakan nama depan suaminya, Un, sebagai merek dagang. Setelah terkenal dan banyak pelanggan yang menyukai menunya, Toko Un membuka cabang di beberapa kota, seperti Semarang, Jakarta, dan Malang. Masing-masing memiliki bentuk bangunan yang berbeda, namun tetap memiliki gaya arsitektur kolonial yang kental. Pada masa antara tahun 1910 hingga 1940, banyak arsitek Belanda di Indonesia yang mencoba memadukan estetika arsitektur Eropa dengan konsep bangunan tropis yang lebih cocok untuk iklim Indonesia. Pada masa itu, Toko Un Malang ini menjadi tempat favorit dan populer bagi orang-orang Belanda dan Eropa. Kemudian, sajian yang utama disajikan di tempat ini adalah menu Belanda. Bahkan, Presiden Indonesia pertama, Soekarno, pernah mengunjungi Toko Un ini saat berkunjung ke Malang. Tempat ini kemudian dijadikan sebagai tempat diadakannya Kongres Komite Nasional Indonesia pada 25 Februari 1947. Para peserta kongres menjadikan tempat ini untuk melepas lelah. Selain menikmati makan dan minum, para peserta itu juga melakukan pembahasan berbagai strategi dalam kongres. Bangunan restoran ini salah satu yang selamat dari aksi bumi hangus di Malang pada 31 Juli 1947. Dini hari sekitar pukul 3, pasukan Belanda yang mencoba menduduki kembali Indonesia melakukan serangan besar, sehingga akhirnya Malang menjadi kota pendudukan Belanda. Gaya kolonial ini tercermin dari penggunaan beton masif yang simetris, serta banyaknya bukaan pada bangunan. Dengan pembagian area indoor dan outdoor bangunan, diseimbangi dengan dua entrance, jadikan sisi masif material tetap terlihat terbuka. Pada bagian fasad, terdapat tulisan Toko Un Restoran Ice Cream Palace Petisir dengan tipografi bernuansa Art Deco. Pada bagian atap, terdapat beberapa detail unik semacam gavel token dan ruas besi untuk menyematkan lampu spot. Sedangkan di bagian bawah tulisan terdapat beranda dengan jendela-jendela yang lebar. Memasuki bagian dalam, kesan bangunan gaya Art Deco juga masih terlihat dari elemen kaca patri dan perabotan yang digunakan. Sebuah signage menyambut para pengunjung dalam bahasa Belanda. Welcome in Malang. Toko Un di since 1930 Gasteligheid Cafe. Plafonnya tinggi sehingga bangunan terasa jenjang. Pada dinding-dinding bangunan terdapat banyak foto-foto memori tempo dulu. Seirama dengan konsep interiornya, dengan kolom menjulang yang ujungnya berbentuk 5 segi 4, menunjukkan kisah perubahan yang ingin ditampilkan. Melalui bagian dalam, kita dapat melihat beberapa seni kaca berwarna yang terdapat di jendela bagian depan toko. Terdapat kios kue dan makanan kecil yang manis, serta terdapat piano tua berbarengan dengan sudut penyimpanan koran dan penjualan kartu pos khas Indonesia. Furniturnya pun terasa serasi dengan konsep kolonial. Bahkan ubin atau tekel yang digunakan pun masih orisinil dengan nuansa lampau yang melekat. Kayu-kayu klasik, kursi sedan, dan alas meja motif tartan merah menjadikan cerita dan es krim yang disajikan Toko Un begitu manis. Sayangnya, seiring dengan waktu, bisnis Nyonya Lim mulai surut, sehingga cabang Yogyakarta dan Semarang digabung. Sementara cabang Jakarta dan Malang dijual. Namun, pemerintah kala itu melirik cantiknya Toko Un di Malang karena dianggap memiliki nilai warisan budaya dan begitu kaya cita rasa kolonial, maka pemerintah kota memutuskan untuk tidak mengubah Toko Un di Malang. Ciri khas yang dimiliki Toko Un sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk bernostalgia di kota Malang. Apalagi jika kita mengunjunginya kembali dalam waktu yang lama. Sehingga cabang Malang hanya mengalami perpindahan kepemilikan tanpa adanya perubahan pada arsitekturnya.